Uniriva pelan-pelan, cantik kalau kakak sekali pelan-pelan seperti memahaminya, si Kak. Ren Sungkar. Diam dulu nih, saya kasih contoh. Nah, dengar ya. Uniriva cantik sekali seperti si Ren Sungkar. Nah, itu kata-kata saya bukan? Iya, kata-kata kakak. Nah, itu saya bukan itu? Iya. Ini saya? Iya, kakak. Oh, jadi voice note ini saya? Iya. Oh, jadi kalau seandainya voice note ini bilang fitnah, berarti yang di penjara fitnah, misalnya dia memfitnah nih, ditangkap polisi, berarti dia yang harus masuk penjara ya? Suara kakak kan masuk ke itu, ke alat itu. Ya, suara saya kan suara saya. Begitulah Yesus, suara. Tunggu dulu, ini saya, ini nih. Ya. Ya udah. Itu si Riva itu, itu si Riva. Kalau seandainya ini melakukan undang-undang ITE yang harus dimasukkan ke penjara, bahwa yang dimasukkan ke penjara voice note ini berarti ya? Siapa kakak lain di penjara? Orang suara kakak. Saya kan ini kan suara saya dan saya. Kenapa harus saya? Ini kan saya. Ini aja sih saya, ini hanya yang dihukum. Kan dia yang berkata, dan saya adalah suara saya adalah saya. Bukan saya, tapi voice note ini harus dipenjarakan ya. Kak, saya kirim ini ke Taiwan ya. Bentar, saya kirim ke Taiwan dulu. Saya kirim ke Taiwan dulu. Ya, saya kirim ke Taiwan tempat CB dulu. Wah, nyampe di Taiwan nih. Berarti saya udah nyampe di Taiwan ini. Saya nyampe di Taiwan. Suaranya. Jadi suaranya atau saya nih? Beda loh. Suara saya bukan saya. Suara saya. Kakak tetap di situ kan? Iya dong. Kakak tetap di situ kan? Tapi suara kakak udah sampai ke dunia kan? Itu suara saya, bukan saya. Nah, itu suara siapa? Suara Uniriva kan gitu. Ya sama suara juga. Saya tapi bukan saya. Sama juga. Itu siapa? Suaranya Allah Bapa. Enggak dong. Kalau suara saya adalah saya, ketika Cebi ini membuat emoticon kayak orang mual ini ya. Nah, ini sampai di Taiwan nih, Cebi di Taiwan nih. Dan Cebi mendengarkan ini, dan ini nyampe di Taiwan, berarti saya udah di Taiwan sekarang gitu. Suara kakak yang sampai suara saya katanya kayak gimana sih? Katanya suara saya adalah saya. Kakak ini saya. Kakak tetap di situ, tapi suara kakak udah sampai ke ujung dunia kan? Coba saya tanya, apakah suara dengan yang bersuara sama? Alat. Hah? Apakah suara dengan yang bersama? Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga dulu. Yang tidak kelihatan itu. Bapak tapi dulu. Suaranya Allah Bapa sudah sampai ke dunia oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus itu berarti suara Bapa. Ya. Berarti Yesus sebenarnya apa yang suara dikatakan itu. Yesus Kristus itu suara Bapa ya. Kita ya bicara tentang firman, Yesus. iya. Yesus ini suara berarti, bukan manusia. Makanya susah kakak jadi Kristen itu kalau memahami. Kalian mau saya jadi Kristen, gimana ini logikanya jadi? Dia firman suara saya adalah saya. Jadi manusia kakak. Kalau suara saya adalah saya, susah. Dia pula yang mengajarin logika. Tahu nggak beda ayam dengan bebek kak? Ya iya. Nggak kakak, coba kita main logika yuk. Apa? Ya udah kita pakai ajarin saya logika deh. Apa sih beda ayam sama bebek kak? Beda lah. Apa bedanya? Bebek bisa berenang. Ayam nggak bisa berenang. Bebek bisa berenang. Kalau ada ayam yang bisa berenang bisa dikatakan bebek. Dia kalau sejenis ada ayam yang bisa berenang, bisa nggak dikatakan bebek? Kalau ayam bisa berenang, enggak juga. Enggak juga. Dia tetap Maka, ayam. kalau dia berenang, segala sesuatu yang berenang, apakah bebek? Ikan bisa berenang. Enggak juga. Saya bisa berenang, enggak juga. Lah kakak nanya, apa bedanya? Kakak nanya ayam dan bebek kok lari ke ikan, kakak? Kalau bisa berenang, saya juga bisa berenang. Ikan juga bisa berenang. Kalau yang bisa berenang adalah bebek, setiap yang berenang dua jenis hewan. Apakah setiap yang bisa berenang itu adalah bebek? Kan Anda bilang bebek itu bisa berenang. Loh, saya juga bisa berenang. Lah, saya memang bebek. Kakak nanya perbedaan ayam dan bebek. Iya. Nah, Anda bilang kalau bebek bisa berenang. Pertanyaan saya, kalau yang bisa berenang itu apakah bebek? Kan saya ulangi bertanya, apakah setiap yang berenang adalah bebek? Kakak kan bertanya tadi dua jenis hewan itu.
Iya, kan ayam Anda dan bilang bebek Kenapa? itu bisa berenang. Ayam bisa berenang nggak? Iya kan, perbedaan ayam dan bebek tadi kakak bilang Iya, kan. bebek bisa berenang. Banyak. Ayam bisa Baru nggak berenang? kakinya Saya tanya, ayam bisa nggak berselaput, kakinya paruhnya berselaput, panjang. paruhnya panjang. Ya. Jadi kira-kira ayam mungkin tidak kakinya berselaput. Tidaklah. Kalau ada ayam yang kakinya berselaput, apa namanya itu? Kalau ada ayam kakinya berselaput, Hmm. kayaknya nggak ada lah ayam kakinya berselaput. Kan saya bilang kalau seandainya tiba-tiba ada ayam lahir ke dunia kakinya berselaput, apa Nggak kita usah sebut? berandai-andai lah kak. Nggak usah berandai-andai, yang pasti aja. Ini terjadi loh. Karena apa beda Tuhan dengan manusia? di Manusia pelajaran itu tidak saya berkuasa, di SD, Tuhan berkuasa. Tiba-tiba ada Tuhan yang tidak berkuasa, masih dikatakan Tuhan. Sama. Ketika Anda menolak bahwa tidak mungkin ada ayam kakinya berselaput, tapi kenapa Anda percaya Tuhan jadi manusia dan mati? Ini logika. Kenapa ketika ayam ya harus mati kakinya lah dia, berselaput Anda bilang, ya harus supaya mati. orang memilih. Apakah mati definisi dia, itu? supaya Tuhan ada itu? kehidupan. Apakah arti Tuhan adalah entitas yang bisa mati? Dia kan badannya yang mati. Saya tanya, apakah definisi Tuhan itu salah satu ciri-ciri Tuhan itu bisa mati? Ya namanya dia maha kuasa, ya lah bisa mati lah. Namanya maha kuasa. Kalau nggak bisa mati berarti dia nggak maha kuasa. Coba. Kalau maha kuasa loh kakak. Ketika Tuhan Anda itu mati, mana kuasanya? Kemana kuasanya waktu dia mati? Ya kuasanya dia bisa ke alam maut lah. Kemana kuasanya ketika dia ditampar Hansip Romawi, dimatikan Hansip Romawi? Kemana kuasanya pada waktu itu? Loh, sebagai manusia dia mengosongkan dirinya, tidak menyamakan dirinya seperti Allah. Ada. Waktu dia jadi manusia itu dia Tuhan nggak? Dia merendahkan diri seperti budak. Ya, berarti Tuhan Anda itu budak. Berarti Anda pernah bertuhankan budak berarti? Nggak apa-apa kalau dia menyelamatkan aku. Kalau dia budak. Bukan, saya itu tanya. Berarti Tuhan Anda pernah jadi budak? Kalau dia jadi budak untuk menyelamatkan aku dari dosa, nggak apa-apa. Saya nggak mau tahu alasannya. Saya tanya. Berarti Anda itu Tuhannya itu satu mati. Ciri-ciri Tuhan Anda ya bisa mati, jadi budak, keluar dari rahim perempuan, nggak tahu banyak hal, makan ikan goreng. Semuanya. Semuanya Tuhan. itu bermakna. Coba tunjukkan kepada saya bahwa definisi Tuhan seperti itu. Coba tunjukin di mana kamus mana yang mengatakan Tuhan seperti itu. Banyak loh kak di situ dia. Ya mana? Itu. Coba tunjukin di kamus mana dia definisi Tuhan. Coba saya kasih tak. Kayak kita pakai KBBI ya. Tapi aku pernah dengar lah kak. Ya nanti nih kita ya nih Tuhan. Tuhan dalam KBBI ya. Tuhan ya kita Tuhan ya. Ketika ayam kakinya berselaput suatu saat Anda tolak. Tapi ketika ada Tuhan kemudian mati, melanggar definisi ketuhanan, Anda terima. Ini yang saya katakan logika Anda yang kacau. Nih ya, kita bicara tentang definisi Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Saya tanya, Tuhan Anda mati. Ketika dia mati itu, apakah dia masih berkuasa? Berkuasa lah kak. Berkuasa untuk mati? Sampai sekarang ya, sekarang aja dia mau berkuasa. Berkuasa untuk mati? Berkuasa untuk tidak berkuasa gitu? Dia berkuasa lah. Ya berkuasa untuk tidak berkuasa. Apa itu berkuasa? Aku nggak ngerti. Ketika seseorang mati itu berkuasa nggak orang itu? Kalau orang mati? Berkuasa lah, memang berkuasa. Apa kekuasaannya waktu dia mati? Itu dia harus dinubuatkan loh kak. Udah dinubuatkan untuk orang ini mati nih, orang mati nih, mati teler. Dengar dulu, orang mati teler nih, ditampar, dia berkuasa nggak ngebalas? Ditonjok, ditusuk-tusuk, berkuasa nggak dia itu? Memang itu nggak, itu bisa saja dia membalasnya, tapi bukan gini itu loh, bukan itu visinya. Anda punya Tuhan yang bisa jadi cacing pun nggak masalah. Saya cuma menguji logika Anda. Anda bilang tadi Tuhan saya itu berkuasa. Sedangkan silakan, nggak apa-apa, sembah aja Yesus. Sedangkan si Petrus mau membalas, mengeluarkan parangnya, pisaunya untuk membalas orang Romawi itu. Apa kata Tuhan? Jangan. Ya, jangan katanya. Apa urusannya sama nggak usah Petrus? Katanya.
Dia Apa urusannya sama Petrus, bukan Kak? Saya nggak maksudnya ngebahas gini, Kak. Petrus. Itu loh. Itu Saya loh. ini sedang Dia nggak mau mempertanyakan balas, nggak tentang mau. cara Memang berpikir itu. Anda. Biar kami umat Islam tahu gini loh logikanya kalian Kristen ini. Logikanya Iya. orang Kristen adalah Enggak, nggak manusia apa-apa. adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia. Maka antara manusia dengan Tuhan tidak ada perbedaan sama Iya. sekali. Kami ada perbedaan. Bagi Itulah kami kelebihan Tuhan kami, Kak. itu kelebihan, itu Hanya kekurangan Tuhan kalau kalian. Tuhan, iya, Tunggu, itulah kelebihan apa kami. menjadi Kalau kelebihan Tuhan Tuhan itu Maha bisa Kuasa dimatikan? itu, Kak. Iya, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa tidak? Kalau Kakak bilang Kakak Maha Kuasa, pernahkah dia mati? Pernahkah dia datang ke Tuhan dunia? Tuhan saya Pernahkah dia jadi berkuasa. manusia? Bentar, Tuhan saya itu saking berkuasanya tidak perlu menjadi manusia untuk menghapuskan dosa karena dia berkuasa. Nah, Tuhan Anda kan berkuasa. Bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Meremukkan iblis bisa. Saya tanya menjadi iblis bisa nggak dia? Katanya jadi manusia kan bisa Mengusir berkuasa. Nah, iblis. sekarang jadi iblis bisa nggak? Mengusir iblis, mengusir setan. Saya tanya, Tuhan Anda bisa nggak berubah menjadi iblis? Mengusir setan bisa, mengusir iblis. Saya tanya, bisa tidak Dari Tuhan Anda menjadi sorga, iblis? dari dalam diri Kenapa? Kenapa sekarang jadi nggak mampu? Kenapa sekarang jadi nggak mampu Tuhannya jadi iblis? Katanya berkuasa. Berkuasa bisa dong jadi apa saja. Bisa nggak Tuhan Dia Anda Maha menjadi Kuasa, iblis? Kak. Iya, bisa nggak Mengusir jadi setan, iblis? Ini loh, kenapa Beda loh, sulit Kak. kan menjawabnya? Kakak, Kenapa Anda tidak Iblis. menjawab? Karena nalar Anda menolak kalau Tuhan itu bisa jadi iblis. Sementara Anda yang mengatakan Tuhan itu bisa jadi apa saja. Yaudah, bisa nggak Tuhan Anda jadi Iya, iblis? nggak apa-apa. Bisa. Bisa. Kalau dia mau bisa. Oh, berarti bisa ya. Tapi Suatu kan saat ya, Tuhan Anda Kak, bisa jadi iblis ya. Bisa ya. Tuhan mau. Loh, Tapi Tuhanku nggak pernah jadi iblis. bisa. Saya tanya bisa. Kamu nggak pernah. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau dia tidak punya keinginan jadi iblis? Tuhanku mengusir Dari setan, mana Anda iblis. tahu kalau Tuhan Anda bisa jadi iblis suatu saat, dia akan bisa jadi iblis. Pertanyaan saya, Anda bilang bisa atau tidak Tuhan Anda Nggak jadi bisa, iblis itu nggak aja? pernah. Oh, nggak bisa. Nggak Oh, pernah. udah terbatas Tuhannya sekarang. Lawannya itu. Oh, berarti sekarang Lawannya itu. Tuhan punya lawan. Berarti sama-sama Lawannya berkuasa itu, ya. musuhnya Iblis itu. kuat ya. Iblis kuat mampu menjadi lawan Tuhan ya. Keren iblis. Dan Tuhan tidak bisa jadi iblis sekarang. Berarti Ya, sudah itu terbatas inilah. kekuasaannya. Kalau kalau yang congor-congornya jahat-jahat itulah iblis. Kalau yang Saya lagi nggak lembut-lembut, nuduh. Saya nggak nuduh. sopan-sopan, Nggak, manis-manis. tidak semua yang lembut itu baik. Tai itu lembut tapi bau. Nggak semua yang lembut-lembut itu baik. Itu tai yang lagi ngambang si kuning itu coba Negatif. pegang. Pegang Negatif. itu angkat kalau nggak keras atau nggak lembut. Lembut itu. Negatif logika setan. Kok negatif? Kalau dasarnya Negatif itu logika lembut setan. adalah kok Iya, negatif logika. Gini loh kakak kan bilang Tuhan kakak itu berkuasa, dia bisa jadi apa saja. Saya tanya jadi iblis bisa nggak? Kok Anda gagap menjawabnya? Inilah bukti kalian yang membatasi Tuhan kalian. Ketika kalian bilang dia bisa menjadi apa saja, kok kalian nggak mau udah jadi iblis? Kok kalian bilang dia nggak bisa jadi iblis? Kenapa? Apa bedanya ketika jadi manusia? Karena Anda dia pikir manusia itu mengusir semuanya baik? iblis. Dia mengusir iblis. Bukan cuman iblis, dia juga mengusir manusia, Ya, tapi dia bisa jadi manusia. kalau manusia jahat kan karena ada iblis, Kak. Jangan Nah, itulah nyala-nyalain yang mau iblis. dikeluarkan. Inilah. Coba tunjukkan kepada saya ketika Hawa dan Adam memakan buah pengetahuan itu gara-gara iblis. Di mana ayatnya? Coba tunjukin. Ya ada iblis lah. Ya, ada mana lah di kejadian dalilnya? itu, baca aja. Ya mana? Coba tengok kata iblis Kejadian dalam aja. kitab. Ya mana kata Banyak iblis? lah di kejadian. Mana? Lihat aja Mana di di kitab? kejadian Mana di manusia jatuh ke dalam dosa. Ya mana ayatnya? Kalau itu iblis yang punya Kak. kerjaan. Mana? Iya iblis lah. Loh, saya Semua baca yang- kejadian Nanti kita lihat semua- kejadian nih. Bentar nih. Ya ini nih, Semua yang iblis ya. jahat itu, Kita lihat kata Kak. iblis nih, iblis tapi nih, iblis. diketahui. Nah, nggak ada di kitab kejadian kata iblis. Iblis baru ada di kitab Tawarikh. Mana nih iblis? Di kitab kejadian. Nggak ada kata iblis di kitab kejadian. Mana? Ini ada kejadian Nih. manusia jatuh ke Kata dalam iblis dosa. Bacalah, itu- Kak. Anda ini kan Kristen. Masa saya lebih tahu? Saya sudah bilang nggak ada. Tidak ada kata iblis dalam kitab kejadian. Mana datanya? Iya, itu ada di manusia jatuh ke dalam dosa itu kan ada setan, Gimana ada sih? iblis, Itu iblis. ada Anda tuh loh suka nuduh-nuduh aja. Anda bilang iblis. Ada. Iblis tidak salah apa-apa kok Ada. disalahkan. Mana di kitab kejadian yang menjadi asbab? Loh ya, mana? Ya mana? Iblis. Lah mana? Lah memang iblis tidak ada salah kok. Buktinya iblis yang membantu kalian terhapus dosa loh. Kalau bukan karena iblis merasuki Yudas, kalian tidak punya Tuhan loh.
Loh kok enggak? Enggak lah. Kalau bukan karena iblis yang menjual Yesus, Yesus ditangkap nggak? Bagus lah itu. Kan bagus kan kerjaan iblis kan? Terima kasih sama siapa kamu? Enggak lah. Kok enggak lah? Loh, kalau tanpa iblis bisa tidak orang Romawi menangkap Yesus? Gini loh, kalau bukan karena iblis merasuki Yudas, bisa tidak Hansip Romawi menangkap Yesus? Memang si iblis itu benci sama Yesus itu ya, sama Tuhan. Iblis Dia nggak itu suka umat Tuhan menghasut Yudas, merasuki berbalik Yudas. kepada Jangan nyala-nyalain iblis. Dari tadi ditunjukin surat Kejadian nggak ada iblis, iblis juga disalahin terus. Nih iblis nih kok terus salah sama mulu dia. iblis sih kakak ini. Iya di kitab kalian iblis itu berjasa. Loh, ini loh Tuhan saja Enggak sama iblis sama loh. Nggak ada berjasa iblis. Loh kok nggak berjasa loh? Enggak Kalau lah, bukan enggak karena lah. iblis merasuki Yudas dan menghasut Yudas untuk menjual Yesus, bisa nggak Yesus ketangkap? Enggak lah. Itu penjahat, pengacau. Saya tanya, nih kalau Iblis tidak itu ada lawan iblis, Allah. bisa tidak Yesus ditangkap? Itu semua sudah apa itu? Jawab dong. Kalau bukan karena Pokoknya iblis, iblis- bisa tidak iblis Yesus itu- ditangkap? Jadi ya gara-gara iblis. Jadi ngapain kita bilang itu iblis berjasa? Enak kali. Nah, Senang benar. kali ya. Ya memang Senang kalian ada itu, iblis kalian itu dibantu loh. Enggak lah. Bukan kami. Kalian Kamu- harus bangga dengan ada iblis. Coba, pertama, Enggak, iblis enggak pernah makanya kamu kok nggak bangga. pernah, makanya dengar dulu. Enggak Kan lah, gini Kak. ceritanya. Yudas itu dirasuki iblis. Berkat iblis merasuki Yudas, Yudas menjual Yesus. Karena Yesus dijual, akhirnya dia dimatikan. Karena dia mati, dosa kalian terhapus. Maka yang berjasa untuk penebusan dosa kalian adalah iblis, Hansip Romawi, dan penjahat-penjahat dari kalangan Yahudi Enggak lah, pembenci enggak lah. Yesus. Enggak lah. Enggak. Kami enggak lah. Ngapain kami menyembah Yesus kalau yang berjasa iblis? Lah buktinya Kami kalau kalian. tanpa iblis bisa nggak Yesus ditangkap? Enggak lah. Yesus yang kami sembah dan kami saya tanya, muliakan, kami tanpa agungkan iblis karena bisa Dia nggak Yesus sudah ditangkap? Tanpa iblis Nggak bisa ada nggak itu. Yesus ditangkap? Iblis itu pengacau. Aduh, saya Setan tanya, itu. kok pengacau? Kalau bukan karena jasa iblis, kalian nggak punya Tuhan sampai sekarang. Belain iblis. Loh, Pantes kalian seperti loh di kitabnya yang mengatakan bahwa iblis itu merasuki Yudas, lalu gara-gara iblis merasuki Yudas, akhirnya Yesus tertangkap dan dia tersalibkan, dosa kalian tertebus. Bahagia tidak Yesus mati menebus dosa kalian? Kamu bahagia nggak Yesus mati Enggak untuk lah. kamu? Enggak lah. Nggak bahagia? Oh, nggak bahagia. Hmm. Oh, tidak bahagia. Oh, sedih berarti. Oh, berarti tertebus dosa itu bukan suatu kebahagiaan ya? Menyedihkan berarti ya, kalau dosa tertebus itu ya, menyedihkan berarti. Ya nggak sedih lah orang Tuhanku disalibkan sama si Oh, setan iblis jadi itu. pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang menyedihkan ya? Ya iyalah kalau manusia, kalau orang manusia yang waras ya. Iya. Manusia Iya, waras tahu ya kalau itu pekerjaan yang sangat menyedihkan ya. Iyalah. Tapi Tuhan Pekerjaan melakukan yang pekerjaan yang menyedihkan, menyedihkan. Pekerjaan yang menyedihkan dan harusnya ditangisi ya. Ya iya Pasti memang ditangisi ya? ditangisi kok. Tapi apa kata Ah. Yesus? Jangan kau tangisin aku. Loh. Tangisi aja dirimu sendiri. Berarti Jadi penghapusan ketika dosa kau yang Anda menghujat, terima itu sesuatu ketika- yang sangat menyedihkan Ketika ya. orang menghujat Yesus, Loh. orang menghujat Yesus, Yesus Oke, enggak ini udah ganti apa-apa, topik ya, yang ganti topik. dihujat enggak apa-apa. Coba saya tanya. Tapi yang menghujat itulah yang sedih, Ya, sedih yang menghujat itu yang harus sedih. Oke, baca Galatia pasal 3 ayat 13, Kak. Aku enggak bawa Alkitab loh, Kak. Bang, coba Bang lihatkan Bang, besarkan yang Galatia pasal 3 ayat 13 Bang Beni. Coba biar dibaca sama Kakak ini. Iya ya, saya screenshotkan dulu ya. Sementara ya. Uni. Baca aja. Iya, biar Baca Bang aja Beni, gitu. biar Bang Beni memperlihatkan kepada Anda dulu. Jadi teman-teman, pekerjaan Tuhan mereka itu mati di tiang salib itu ada pekerjaan yang sangat menyedihkan. Itu bukan hal Ya yang patut iyalah, diketahui. bagi Iya, kan manusia. saya kan nyampaikan ulang. Nah, bahkan Kakak ini mengakui ya bahwa itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat menyedihkan dan sangat keji ya, Baik. Kak. Bisa saya baca Ya, silakan. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kak, yang mengutuk Yesus itu termasuk menghujat apa enggak? Bukan.
Bukan. Itu artinya Oh, gini Kak. kalau mengutuk Bukan. itu nggak menghujat. Enggak, gini, dengar dulu Kak, dengar. Bukan, maksudku gini Kak. Beda kali lah. Kalau saya bilang Maksudnya gini Kak. gantian dong. Siapa dulu nih? Glenn atau Maksudnya gini Kakak. Maksudnya gini. Terkutuklah orang yang tergantung itu, bukan Yesus yang terkutuk. Sebenarnya Yang kan yang tergantung terkutuk siapa? itu kami. yang tergantung di tiang Seharusnya salib kami. siapa? Seharusnya kami. Iya, yang tergantung di tiang salib siapa? Ya. Yesus. Nah, Ya seharusnya yang dikatakan kami yang karena terkutuk. ada. Tapi Coba dia baca mau ayatnya. dia tergantung hanya karena dosa kami. Saya tanya, yang tergantung di tiang salib Anda atau Yesus? Seharusnya kami, tapi Yesus Aduh. mau tergantung di kayu salib Saya menggantikan tanya, kami, Kakak. Yang terkutuk itu di tiang salib Anda atau Yesus? Kan dibilang tadi ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung. Ada tertulis, itu bahasanya loh Kakak. Nah, Ada lalu yang tertulis, terkutuk siapa terkutuklah. sekarang? Yang terkutuk siapa? Ya seharusnya manusia yang terkutuk, tapi Aduh, tapi yang Yesus mau terkutuk di ayat menggantikan. itu. Lidahnya jangan diputar-putar dong, Kak. Yang terkutuk di ayat itu siapa? Kakak ini dibilangin seharusnya yang Saya terkutuk tanya, itu dalam manusia. Galatia 3:13, terkutuklah yang tergantung di tiang salib. Pertanyaan saya, siapa yang tergantung di tiang salib yang terkutuk? Anda atau Yesus? Seharusnya kami, tapi Yesus mau menggantikan Nah. kami. Siapa yang tergantung? Siapa yang tergantung? Tuhan Yesus, Siapa yang terkutuk? tapi menggantikan kami. Siapa yang terkutuk? Terkutuk untuk menebus dosa kami, Siapa yang supaya tergantung? kami, Siapa supaya yang tergantung? kami. Ya Yang itu, tergantung siapa? iya Tuhan Yesus. Yang terkutuk, mati tergantung, terkutuk siapa? Tuhan Yesus Oh, terima kasih. Kamu telah menghujat Untuk- Yesusmu. Jadi itulah untuk menebus memang dosa kalian kami. itu Kak. penghujat. Pertanyaannya dia itu Mbak, bolak-balik aja di situ-situ aja. Anak SD aja bisa jawab pertanyaan kayak Apa gitu sih, tuh. Glenn? Ya, sabar kamu Glenn. Nanti tak injilin kau. Sabar, Kenapa sabar. Ini sama sabar? saya, Glenn. Feeling saya Tadi bagaimana? Tak ikutin udah aja. Apa sih, Glenn? Kenapa Sabar, sembarangan? Dek. Bawa Roh Kudus dong. Ya, berarti kakak yang mengutuk Yesus ya, Iya, bukan bawa kami Roh umat Kudus Islam ya. Bagi kami, bagi orang Indonesia, mengutuk seseorang itu bukan adalah kami yang penghujatan. Loh, kan Anda yang bilang tadi kalau Itu Yesus yang terkutuk artinya gimana kakak sih? nggak tahu. Loh, Artinya bukan Anda itu. yang bilang kok. Artinya apa? Dia terkutuk demi dosa-dosa kami, demi menebus kami. Bisa. Apa, Glenn? Apa? Itu deskripsimu itu tuh benar apa salah? Aku tanya dulu. Apa deskripsi? Apa kau? Siapa yang terkutuk di situ? Itu judulnya itu apa? Itu apa? Itu yang kau buat itu benar apa salah? Sekarang saya tanya kau dulu. Apa sih, Glenn? Apa ini anak ini? Apa sih, Glenn? Glenn, tenangkan pikiranmu dulu, Glenn. Minum air putih dulu. Ada apa? Enggak tahu Ayo, cuma seolah-olah seolah-olah apa? kau buat judul itu. Gula-gula, oh dia minta gula-gula dia. Dia minta cola, habis cola. Kakaknya, kakak Glenn Kristen ya. Nggak apa-apa loh Kak Glenn. Baca Kak Glenn. Ya, mencari kesalahan orang. Masih Kok jadi kesalahan? Kak Glenn. Oh, gimana? Berarti kamu bilang semua yang disampaikan si Sudut itu kesalahan semuanya gitu? Enggak, saya mau tanya kau, apa firman menurut Yesus yang kau buat itu, ya? Nah, itu kau tahu nggak firman itu apa? Yesus itu apa? Ya udah, firman itu Kau apa? tahu nggak? Ya, enggak tahu apa. Ayo. Enggak tahu. Jelaskan Enggak. firman apa? Nah, kalau kau nggak tahu, kenapa kau buat? Ya karena enggak tahu. Ya itu tadi. Sama aja. Kalau kau nggak tahu, yang gak usah kau buat. Jangan sok kuat. Kalau Loh, justru karena enggak tahu makanya aku buat biar tahu. Oh, nggak bisa, Loh, kok nggak nggak bisa. bisa? Kalau kau tahu, ya. berani Kirain Kau kau tahu tahu. nggak? Kalau kau Kau tahu, tahu? ya kalau kau tahu. Mau menguji betul. pengetahuan Kau saya. buat. Oke. Ngapain kau buat? Ayo. Kita adu pengetahuan kita. BSU diam dulu. udah jelas Nggak usah. salah. Kau nggak usah kayak gitu. Juga bolak-balik. Kenapa kalian berdua? Nggak boleh kayak gitu. Ini ada dua orang di sana. Iya. Boleh. Empat ya. Nggak bisa loh. Aku mau masuk dia bisa. Kalau mau masuk aja. Masuk Kayak gitu. aja. Silakan Bang Glenn. Siapa yang
siapa yang melarang saya untuk membuat tulisan-tulisan seperti ini? Siapa yang berhak melarang saya? Suka-suka saya dong. Ya, saya melarang. Kenapa? Emang kamu siapa? Emang kamu siapa? Emang kalian siapa? Tidak ada yang melarang. Memangnya kalian siapa? Enggak boleh kayak gitu. Memangnya kalian siapa? Tidak ada yang melarang. Kalian siapa? Saya manusia. Jangan nangis, Glenn. Enggak, saya enggak menangis. Saya enggak menangis. Saya cuma bersedih. Gak nangis. Ini loh Glenn. Udah, oke, kita tenang. Firman menurut Yesus, berarti kau membedakan firman sama Yesus, begitu? Ya, coba jelaskan apa itu firman. Kakak Glenn. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Diam dulu Glenn ya. BR Suhudit, diam dulu. Gini loh Kak Glenn. Suhud, diam dulu. Saya ngomong sama Glenn. Kakak, diam dulu. Saya lagi ngomong sama Glenn. Firman itu adalah diksi yang muncul bukan dari kitab suci kalian. Kata firman diambil dari bahasa Persia, yaitu kata farman, yang artinya adalah dekret dan keputusan dari seseorang yang ditinggikan seperti gubernur atau siapapun. Lalu firman ada dong. Nah, ada. Ada datanya, ada nanti. Kalau aku tunjukkan data, memang kau mau jadi Islam? Kenapa? Mau kau jadi Islam kalau kutunjukkan data? Jadi apa? Jadi apa? Ulang. Mau kau jadi, oke, nggak usah jadi Islam, jadi orang Hindu, mau kau? Jadi orang Hindu? No. Saya mikir 1000 kali. Apa gunanya aku nunjukin data sama kau kalau nggak ada keuntungannya bagiku? Keuntungannya harus kau tinggalkan agamamu kalau aku bisa membuktikan. Orang kalau ngomong tuh tunjukin datanya. Ya, jangan kau memaksa orang. Jangan kau memaksa orang. Okay. Kalau saya tunjukin datanya, saya harus masuk ini. Itu tandanya kamu memaksa ini orang. Minyak anginnya diminum dulu. Aduh. Kau panaknya minum dulu. Kamu kencang suara saya lebih kencang biar kau tahu. Jadi hebat gitu kalau suara kau kencang hebat. Nih. Kutunjukkan kau data ya. Kutunjukkan kau data ya, Glenn ya. Nah, kalau sudah kutunjukkan data nanti gimana, Glenn? Nah, ini ya, lihat datanya ya. Berarti nunjukin data itu harus ini ya, harus mengikuti ya. Aneh kali ya. Sabar. Ya. Kata firman, ya, kata firman berasal dari bahasa Persia atau farman, artinya titah, dekret, perintah. Dalam Alkitab bahasa Indonesia istilah firman digunakan untuk merujuk pada kata atau sabda Tuhan. Nah, puas, udah kutunjukkan datanya. Sekarang, apa itu Yesus? Coba, siapa Yesus? Coba, kau yang jelaskan lagi, gantian lagi. Siapa itu Yesus? Manusia atau Tuhan? Kalau aku sih dulu, Kak. mau kalian buat kan judul sudah. apa, mau buat Kakak Tunggu dulu. Kakak kan sudah tadi. Kakak kan sudah. Kita enggak tukar Kak Glenn. Kakak kami tidak membantah apapun kakak bilang Tuhan kakak bisa jadi iblis nggak apa-apa. Kakak bilang Tuhan kakak mau jadi perempuan bisa juga nggak apa-apa. Kan kita nggak bantah-bantahan. Saya lagi ngomong iblis, sama tapi melawan iblis. Aduh. Nggak ada saya bilang bisa jadi iblis kan. Berarti nggak bisa ya. Saya bilang yaudah berarti Tuhannya nggak maha kuasa melawan ya. iblis. Sebentar dulu Mbak. Biarkan dulu Pak Glenn. Ya kan? Tuhan itu maha kuasa, Tuhan tidak akan menjadi iblis. Sedangkan sabda Tuhan sudah berkata ya kan, aku mencoba ya anakku tidak luar batas kemampuannya. Tidak di luar batas. Tertulis? Ya di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Nah, katanya kamu pintar. Ini orang bodoh yang ngomong. Di mana itu tertulis? Tunjukkan ayatnya. Kan kamu yang bawa ayatnya. Kok saya yang tunjukin ayatnya? Nah aja. Mana tadi? Kok mati? Mati kan? Kita tahu kok nggak boleh ini nggak boleh itu lagi. Coba tunjukin kepada saya. Tunjukin kepada saya bahwa ada sabda itu. Kepental. Kepental dia. Naikin lagi, masuk lagi. Anda masih ada di sini. Masih di sini kau. Ya masih ada Pak, masih ada. Makanya jangan marah-marah aja, Glenn. Oh baru Glenn. Santai-santai aja kita Pak. Ya, sabar Pak. Tunjukkan ajaran kasih yang sesungguhnya di sini. Iya. Iya. Ya, silahkan Bang Glenn ya yang marah-marah ngamuk-ngamuk.
pasti Jangan dulu, Bu. lama-lamanya Ibu. kasih Ibu, nggak boleh. Ah. Kakak Anda jangan mementuhankan gitu. pohon pisang, bukan urusan Ini kami. Di tempat sini by diskusi. data. Kita diskusi, Kak. Kakak kalau nyanyi di gereja aja. Kakak nyanyi di gereja aja, Kak. Nggak boleh gitu, Jangan, Kakak Bu, nggak hormati. sopan. Ini kan room Islam. Tempat kita diskusi. Kok Kakak malah nyanyi? Kakak mengganggu orang lagi diskusi. Mana Glenn? Uniripa udahlah ya, saya turun lah ya. Ada Kak Suhud. Iya, ya. Iya. Pesan saya sebelum Anda turun, bacalah Bible dengan metode yang baik ya. Supaya Anda bisa menemukan Tuhan yang Iya, Pak, sebenar-benarnya Tuhan. Dengan memujinya Bible aja kita duluan daripada mereka. Mana ada? Apa yang betul? Terima Kalian lebih kasih. rajin baca Glenn daripada kami. Aku Ada. iya, biarpun gimana Kak, imanku Kok tidak akan marah-marah sih Glenn tertukar ini? sampai Gak mati. usah, gak ada yang menukar-nukar iman di sini. Apa ini Kakak Suhud nih? Siapa yang nukar-nukar iman kita diskusi? Iya, sampai mau Nah, ini di sini ada 2 orang kami di sini. Yang marah siapa? Kau sakit jiwa kau. Lah? Orang yang marah-marah aku pun. Ya mana datanya? Mana datanya, Mana Bu? datamu? Pak. Orang sakit jiwa itu ciri-cirinya salah satunya ngamuk-ngamuk kayak kau, nggak jelas. Tuh ketawa tanpa sebab itu loh indikasi seseorang itu ODGJ, ketawa tanpa sebab, marah-marah tanpa Yang sebab. ketawa itu bukan aku, yang ketawa itu bukan aku. Kau harus bisa bedakan. Ya, jangan kemana-mana. Silakan tunjukkan datanya. Tadi Uniripa, saya moderator ya. Tadi Uniripa menunjukkan ketika Anda bertanya, menuntut Uniripa perkara firman. Beliau sudah menunjukkan. Sekarang giliran saudara. Siapa itu Yesus? Silakan. Nggak butuh data-data itu. Loh, Data tadi kau kita suruh itu- aku minta data, sekarang giliran ku tanya kau data, kau pula yang bisa nunjukin apa maksudmu ini, Glenn? Tadi kau paksa-paksaku, mana data aku tunjukkan. Giliran aku balik nanya, kau nggak butuh data-data apa ini? Pantaslah kalian itu bisa tersesat loh. Orang-orang tersesat itu adalah orang-orang yang malas baca. Terlebih berbaca pun sama juga. Oh, berarti Oke. kalau aku malas baca berarti aku tersesat begitu. Iya, tersesat kau. Oh, baguslah. Semua Kristen, Itu- semua itu- Kristen Pak Glenn dengan keluargamu di situ. Dari mana Semua kau tahu? Kristen itu tersesat. Tersesat kalau kau jarang baca. Makanya kau baca-baca Bible-mu itu biar nak sesat kau. Iya. Semua Kristen tersesat. Iya juga. Ngaku aja biar kau puas. Tidak sekarang, jangan kemana-mana. Di mana datamu? Siapa Yesus itu? Silakan. Langsung buat firman aja lah tuh. Tertutup. Iya, silakan. Loh, Apa kenapa firman kami harus menurut membuat- Yesus? kenapa kami harus bikin firman? Kami bukan Tuhan. Loh, kenapa Glenn? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kau jadi lucu aneh loh. Nggak ada yang lucu kau ketawa, nggak ada yang aneh, yang nggak ada yang bertengkar kau marah-marah. Berarti indikasi kau ODGJ loh, Glenn. Kurang obat tuh. Siapa yang udah gitu? Indikasi orang gangguan jiwa, ketawa tanpa sebab, marah tanpa sebab itu indikasi ODGJ. Oh gitu ya. Oh iya. Jadi kalau orang yang perkataan omongannya aja bolak-balik di situ bukan EDGJ juga. Oh bukan, mana ada bolak-balik? Apanya dibolak-balik? Menuntut orang sampai menulis bilang Tuhan itu bisa menjadi setan, itu bukan EDGJ juga. Iya pertanyaan saya, Tuhanmu bisa nggak jadi iblis, Glenn? Kenapa? Walaupun Sabar. Tuhan kalian bisa nggak jadi iblis? tidak akan mau menjadi Kesurupan dia, berdua di situ kesurupan. Kenapa Rita? Kenapa? Tuhan kalian bisa nggak jadi iblis? Tuhan aku bisa jadi iblis. Ya, bisa nggak jadi iblis? Bisa, Glenn. Bisa nggak, Glenn? Bisa. Tuhan tuh bisa. Sudah bolong dong. Bisa. Nggak usah kita ejek-ejekan. Gini aja, biarkan dia menjawab. Tuhan itu mau jadi apapun bisa. Oke, Tuhanmu bisa jadi tai. Hah? Bisa jadi tai. kok larinya ke situ? Kenapa Loh, kok? katanya bisa. Kenapa larinya Loh. ke situ? Hah? Kan katanya Tuhan bisa jadi bisa apa jadi saja. Nggak mau Tuhan Bisa. saya karena tai adalah
benda kotor dan jorok. Tuhan saya tidak akan pernah mau menjadi kotoran. Bisa. Makanya Tuhan kami. Makanya di situ aja pertanyaanmu. Jangankan itu Tuhan, jangankan itu Tuhan kami aja Satu-satu. bisa jadi nyata kok. Ya Tuhan udah kami aja berarti bisa jadi ya nyata udah kok. berarti Tuhan bisa jadi tai. Iya bisa. Ya udah. Ya udah. Biar senang aja mereka ya kan. Biar senang aja dia. Inilah kami tidak diajarkan untuk menghina Tuhan, menista Tuhan. Mohon maaf kita berbeda. Kami tidak pernah diajarkan untuk menghina Tuhan dengan mengatakan Tuhan itu suatu saat bisa jadi tai. Begini aja teman-teman ya, kembali lagi ke temanya. Uniripa tadi sudah menjabarkan dan menampilkan data. Sekarang giliran saudara, siapa Yesus itu? Yesus itu adalah Tuhan yang aku sembah. Tuhan atau manusia? Tuhan yang aku sembah. Tuhan atau manusia? Tuhan yang aku sembah. Iya. Tuhan atau manusia? Coba jawab dulu. Tuhan yang manusia atau manusia yang Tuhan? Tuhan. Oke. Apa arti Tuhan? Hah? Apa arti Tuhan? Apa arti Tuhan? Apa arti Tuhan? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu arti Tuhan. Apa tutlah? Bolak-balik di situ aja. Kenapa kalian? Bukan ada. Aku cari yang lebih gila lagi datanya. Apa ini? Udah Glenn, ditutup mic-mu. Saya mau bicara dengan Kosdin Marbun ya. Udah cukup main-main dengan orang kayak gini. Oke, Pak Bang Kosdin ada yang mau disampaikan, silakan. Bang Kosdin. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Muslim atau non-muslim, Pak? Kristen. Oke, ada yang mau ditanggapi, ada yang mau dinyatakan, ada yang mau ditanyakan? Cuma mendengar aja, Kak. Ya. Tidak ada yang mau disampaikan? Nggak ada sih, cuman dengar aja. Mau mendengar saja? Iya, ya. Menurut Anda Tuhan itu bisa menjadi apa saja? Anda sepakat tidak dengan kawan Anda yang mengatakan Tuhan bisa jadi tai? Enggak lah. Beda itu. Beda. Menurut Anda dia sesat nggak? Beda. Menurut Anda dia benar nggak? Benar nggak dia dengan pemikirannya bahwa Tuhan bisa jadi tai? Enggak lah, itu udah nyalar itu. Udah lari jalur. Udah dari jalur, ya udahlah. Setidaknya ada orang Kristen yang sehat juga ya. Oke. Gimana Glenn? Memangnya dari tadi ada yang gak waras Bunda? Banyak dari tadi yang gak waras kan katanya. Masa dari tadi? Gimana Glenn? Gitu kata Bang Kosdin, kau udah menyimpang itu. Udah lari dari jalur kau. Kau mengatakan kalau Tuhanmu bisa jadi tokai. Menjadi apa saja itu bisa. Udah aku bagi tahu. Ini bukan Glenn ya. Ini bukan Glenn. Ini Bang Sound Pastor ya kan. Ini kok Kosdin apa nih? Kosdin apa ini? Satu-satu ya. Coba ngomong sama Kosdin. Riva, kau bilang kata Kosdinmar kenapa? Kata Kosdinmar kalian menyimpang. Kalian lari dari jalur. Bahasa kerennya sesat. Oh iya. Gimana? Kosdinmar ini enggak usah bertanya kalau nggak ada datanya. Jadi lari. Kosdinmar. Berantem ingatan-ingatannya. Bang sesuai fakta. Kamu Kristen juga? Ya, ngomong itu harus sesuai dengan data. Nah, gimana Glenn? Kawan bilang kau ini. Jadi Bang Kosdimar, dari tadi saya berbicara dengan teman-teman Anda. Teman-teman Anda mengatakan bahwa Tuhan itu bisa menjadi apa saja, termasuk menjadi kotoran, tai manusia, menjadi iblis.
Dan ini sangat-sangat bertentangan dengan definisi Tuhan, Bang. Karena Tuhan itu maha mulia, tidak mungkin mengotorkan dirinya menjadi kotoran. Tuhan itu maha baik, tidak mungkin menjadi kejahatan atau menjadi iblis. Ketika Tuhan sudah menjadi iblis, maka gagallah istilah Tuhan yang didefinisikan secara umum sebagai Tuhan. Ketika Tuhan sudah menjadi ciptaan, maka dia bukan lagi Tuhan. Bagaimana menurut Anda, Bang Kosdim? Bang Kosdiman. Halo? Halo? Mana ini? Ya, konsekuensi yang mengatakan bahwa Tuhan itu bisa menjadi kotoran, itu adalah penghinaan yang sangat luar biasa terhadap Tuhan, teman-teman ya. Di mana menafikan sifat kemuliaan Tuhan ketika dia mengatakan Tuhan kami bisa jadi kotoran. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, jadi memang kita berbeda paradigma ya tentang definisi Tuhan. Sementara ketika kita tanya, tahukah kalian apa definisi Tuhan? Mereka mengatakan mereka tidak tahu. Kalau kita bicara Tuhan, Tuhan itu dalam perspektif umum adalah pencipta yang tidak diciptakan dengan sifat ketuhanannya. Maka menjadi kotor itu bukan salah satu sifat ketuhanan. Dan menjadi kecil itu bukan salah satu sifat ketuhanan. Menjadi lemah bukan salah satu sifat ketuhanan. Menjadi mati itu bukan salah satu sifat ketuhanan. Ketika Tuhan mati, maka sifat kekal Tuhan sudah tidak berlaku lagi. Ketika Tuhan kecil, maka Tuhan yang maha besar tidak berlaku lagi. Ketika Tuhan kotor jadi kotoran, maka sifat kesucian Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Maka gagallah Tuhan sebagai Tuhan dan tidak bisa dikatakan Tuhan. Kata Tuhan sendiri tidak bisa disematkan kepada entitas yang dikatakan bisa menjadi kotoran, bisa menjadi iblis, dan bisa mengecilkan diri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Silakan Glenn. Apa yang mau disampaikan? Halo, Glenn. Kenapa dan Kosdim diam? Tadi Glenn ada berapa orang? Kosdin, welcome Kosdin. Mike Kosdin. Ada berapa orang tadi itu kalian di belakang? Kenapa terdiam? Bukankah kalian mengatakan bahwa saya sakit jiwa? Aku tuh heran, kenapa Tuhan itu bisa jadi tai? Kan menurutnya si Glenn ya kan? Ini bukan Glenn. Nah, ini bukan Glenn ya. Ya. Yang ngomong bukan Glenn. Iya, yang ngomong bukan Glenn. Enggak, aku kan lagi penuh ini, nggak bisa masuk. Udah aku bagi tahu dari tadi. Ini saya ngomong sama siapa? Ini saya ngomong sama siapa ini? Ini sama Bang Son. Oke, Bang Son. Silakan, apa yang mau disampaikan? Menurut pertanyaan kalian tadi, kan Tuhan bisa jadi apa saja kan? Walaupun jadi setan Tuhan bisa. Emang kalau Tuhan bisa jadi setan ataupun iblis, Tuhan tidak akan mau jadi iblis. Dari mana Anda tahu kalau Tuhan tidak mau jadi iblis? Dari mana juga Anda tahu Tuhan itu bisa jadi tai? Saya bertanya atas dasar Anda yang teman-teman Anda mengatakan Tuhan Anda berkuasa jadi apa saja. Proposisi itu saya jadikan standing point saya. Diam dulu. Tuhan berkuasa menjadi apa saja, tapi saya belum selesai. Tuhan berkuasa jadi apa saja, tapi Tuhan tidak berkuasa, itu udah kontradiksi, Bung. Belajar logika sederhana, Bung. Iya, walaupun Tuhan berkuasa menjadi apa saja, tapi dia tidak berkuasa menjadi sesuatu. Itu sudah kontradiksi. Anda sudah sedang berbentur, Anda sedang bertengkar dengan diri Anda sendiri. Udah, diri Anda sendiri aja selamatkan. Tuhan berkuasa menjadi apa saja, tapi tidak berkuasa menjadi apa saja sesuatu. Apa ini? Argumen macam apa ini? Argumen macam apa ini? Paham kali kan? Tuhan bisa menjadi apa saja. Apa saja itu apa? Saya tanya. Ya Tuhan kan? Bisa menjadi apa saja tidak? Hah? Tuhan bisa jadi apa saja? Bisa. Apa itu apa saja? Terus menurut Anda itu harus pertanyaan apa saja itu lahir ke kotoran gitu? Apa saja itu segala sesuatu tanpa ada batas. Maka saya kasih contoh. Bisa nggak Tuhan menjadi kotoran? Nggak bisa. Argumen yang mengatakan Tuhan bisa jadi apa saja, kau bantah dengan mengatakan dia tidak bisa jadi ini. Karena apa saja itu tidak ada batasan, termasuk kotoran di dalamnya. Kau saja ngomong udah berantem diri kau dengan diri kau, di cermin itu kau sedang berantem berdua itu. Tahap-tahap aja omonganmu. Logika sederhana kalian sudah cacat. Cap-cap gimana? Cap-cap nggak jelas kau. Bukan cap-cap, cacat. Ngomongnya cap-cap, ya kan? Telingamu yang bermasalah. Omonganmu besok yang korek, kalau punya duit besok jangan beli rokok, beli linggis, cucuk telinga. Oh, yang sering kau gunakan.
Itu apa? Kau yang butuh, saya nggak butuh. Telinga saya Yang sehat. nyuruh itu dan pernah melakukan, makanya disuruh orang lain. Kalau ya. dokter nyuruh kau minum obat, apakah semua dokter itu wajib minum obat? Tidak juga. Ah ya sudah, apalagi argumenmu ini hancur blunder. Belajar dulu, pernah sekolah? Nggak pernah sekolah aku, injak ini Ah, bangku wajar. sekolahnya nggak pernah aku. Wajar. Jadi kalau kau Ya. tidak pernah sekolah, minimal kau belajar dulu untuk bicara, baru kau naik ke sini untuk bicara. Karena kalau tidak begitu, kau mempermalukan dirimu sendiri. Mempermalukan gimana? Nggak Ya jelas karena kau juga. tidak ada maling mau ngaku, nggak ada ODGJ ngaku dia ODGJ, nggak ada orang yang sudah mempermalukan dirinya ngaku dia mempermalukan dirinya. Kau di sini mempermalukan dirimu, saudaraku. Sedih aku mendengar kalimat-kalimatmu ini. Apa yang kusampaikan? Coba ngerti nggak? Sedih, pokoknya sedih aku Ya dengarnya. ngerti. Yang saya sampaikan ngerti sampai kau sedih. Sedih. Ya kenapa kau sedih? Sedih itu karena pertanyaanmu cuma di situ-situ aja pertanyaanmu. Itu sedih. Pertanyaannya apa? Pertanyaan Pertanyaannya apa? bolak-balik di Iya, situ. pertanyaannya aja. Itu apa? menjatuhkan agama orang lain. Pertanyaannya apa? Merasa terjatuhkan agamamu? Kau merasa jatuh agamamu? Enggak. Loh, kalau kau tidak merasa jatuh agamamu, Malahan aku mengapa merasa kau tuduh bangga orang loh. lain menjatuhkan Merasa agamamu? bangga loh. Lah, berarti kau harus bangga kepada saya. Kalau kau merasa bangga, berarti kau harus bangga kepada Bang Dalbo. Kalau lucu ketika orang merasa terjatuh, sementara dia tidak jatuh. Ini lucu ini. Kenapa kok dari tadi kok berbenturan semua argumenmu ini? Omonganmu berbenturan semua ini. Suruh yang lain ngomong, suruh yang lain. Yang terpelajar lah, yang sekolah. Saya tanya Ayo, samamu dulu. Yang S1, S2, S3 naik, ngomong udah. Buka suara aja nggak bisa itu. Apa ini? Saya tanya sama kamu dulu. Apa beda Tuhan dan manusia? Beda lah. Kalau Tuhan itu kalau Tuhan itu kan maha kuasa. Ngapain kau samakan dengan manusia? Tuhanmu manusia bukan? Aku nanya kamu, apa beda nabimu dengan manusia? Dengan Nabi dirimu saya sendiri? adalah manusia. Ya, manusia ya kan? Sekarang saya tanya, Tuhanmu manusia bukan? Manusia? Tadi kau bilang Tuhan dengan manusia beda. Sekarang kau akui Tuhanmu manusia. Apa kau ini, Glenn? Ya. Glenn, aku yang muslim aja malu loh, Glenn, kalau diwakili orang Kristen kayak kau. ngomong ini siapa? Kamu ini. Dah, Bang Dalbo, ini jadi badut ini orang ini nih. Bikin malu aja. Saya mau Bang Kosdim lah. Kasih pantas sih logik pantas kacau ini logika kayak gini nih. Bang Kosdim, ada apa tanggapan Anda terkait saudara Anda yang kacau balau ini? Jujur saya malu. Saya bukan Kristen, malu saya. Apa Bu Rifa? Ya, bagaimana pandangan Anda terkait argumentasi kawan-kawan Anda tadi itu? Boleh saya bertanya Bu Rifa? Silakan, Pak. 5 kali syahadat itu ada nggak di Al-Quran? Ada perintah dalam Islam bahwa kami kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, adalah perintah kepada kami untuk menyatakan keesaan Allah. Tauhid adalah konsep yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk kami laksanakan. Dalilnya jelas. Saya kasih dalil ya. Iya. Itu kok jadi pendek? Sebentar dulu. Saya lagi ngasih dalil. Jangan ditambahi dulu pertanyaan saya. Pertanyaannya. Biar enak kita diskusi. Oke, saya kasih data dulu. Assalamualaikum Ustaz Tata. Waalaikumsalam. Lanjut. Monggo Ustaz Tata, kalau ada yang mau ditambahkan dulu. Iya, kalau tauhid itu kan hanya mentuhankan Allah wahda. Ya, tauhid dari kalimat wahada kayak gitu. Makanya kalau dalam Al-Qur'an ya itu banyak seperti Al-Ghafir 12 dan di annahu idza du'iyallahu wahda. Yang demikian itu adalah karena kami ya. Atau nanti wa idza dzukirallahu wahda. Dan apabila hanya nama Allah saja disebut, nah gitu. Jadi mentauhidkan. Ya kayak gitu. Ya, jadi perintahnya jelas. Bentar, saya kasih data dulu ya. Saya kan lanjut Ustaz Tata, saya kasih dia data dulu nih. Ya kalau dalam Quran ya banyak.
Tapi kan memakai lafaz yang bukan tauhid, bukan gitu. Tapi maknanya ya sama, hanya mentuhankan Allah gitu loh. Kalau dihitung ya banyak. Az-Zumar ayat 45 juga ya. Atau Al-Ghafir 12. Ya. Atau Saya kasih data sesuai yang dia mau aja. Nih. Udah, lanjut. Oke. Kita kasih data dari hadis. Bentar, saya kasih data yang ini dong. Bentar. Data saya yang jelas. Mungkin Tata ada yang mau disampaikan dulu. Saya mau kasih data yang jelas gitu loh, yang clear seperti yang kita lafazkan gitu. Aku cuma nanya itu aja Bu Rifa. Ya, ini saya kasih data Pak, karena Anda minta saya harus berdata Pak. Saya tak paham maksud arah Anda itu seperti yang kami bacakan ya. Jadi saya harus menunjukkan datanya kepada Anda. Dalam Al-Quran itu banyak perintahnya, tapi narasinya yang diajarkan Nabi kami, tentu kami mengikuti apa yang Nabi kami bacakan. Tuh ya, ini ya. Saya tunjukkan datanya dalam kitab Musnad Ahmad. Ya. Ini perintah untuk melafazkan asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Nah, ini ada dalam kitab Musnad Ahmad 12920, ya. Sanadnya sahih. Ini perintah bagaimana cara bertauhid, cara mengikrarkan tauhid, mengikrarkan syahadat. Itu dulu ya. Kemudian ini salah satu juga dalam Musnad Ahmad juga 13159. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, jadi kami semua yang kami kerjakan itu ada dasarnya. Bukan diada-adakan kemudian atau bukan dibuat-buat oleh manusia setelah kami. Setelah Nabi Muhammad maksud saya. Tapi semua adalah apa yang Nabi kami ajarkan. Kami mengikuti sesuatu yang memang diajarkan oleh Nabi kami. Ya. Boleh saya tanya balik, Pak? Boleh saya tanya balik nggak? Saya boleh bertanya kepada Anda? Aku cuma bertanya aja Bu Rifa, itu kok pendek gitu? Itu kan masih ada kepanjangannya ke bawah gitu. Apa? Kenapa kayak pendeknya aja dibacakan selalu, kok nggak sampai ke bawah gitu? 5 kali syahadat itu. Apanya ke bawah? Yang dirujukkan siapa sebenarnya? Yang mana ini? Yang panjang ke bawah apa ini? Saya nggak ngerti ini. Anda tanyain apa? Apanya yang pendek? Apanya yang panjang ini? Hah? Pendek mana ini? Saya nggak ngerti loh pertanyaan Anda, saya nggak ngerti loh. Ini pertanyaannya apa sih maksudnya? Coba Bang Kos, diulangi, dipertegas pertanyaan saudara. Pertanyaannya apa gitu loh? Anda bertanya tentang syahadat, itu sudah ditampilkan. Iya. Nggak usah lari ke burung-burung gitu. Apa yang 5 kali apa? 5 kali syahadat? Emang kami syahadat 5 kali gitu? Iya. Di mana itu dikatakan kalau kami syahadat 5 kali? Ke bawah. Hah? Ke bawah apa ini Bang? Hah? Oh, sholat mungkin maksudnya sholat 5 kali sholat begitu. Nggak ngerti aku loh. Dalil sholat Anda maksud? Apa kalian ini? Kawan-kawan Kristen kita ini lucu-lucu kadang-kadang. Entah apa-apa aja pertanyaannya. Mana Bang? Ada pertanyaan lain Bang yang lebih jelas Bang? Bagaimana mau menjawab pertanyaannya saja bingung dia. Dia nanya minta di Al-Quran katanya. Ya kalau kita pakai hadis malah tambah banyak. Arkanul Islam ala khamsin. Ya syahadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iqamus shalah, itauz zakah, shaumur Ramadan,
Wahidul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu syahadat yang jelas sudah itu. Arkanul Islam, bunyal Islam ala khamsin kan gitu. Lagi tuh Bang Kosdim, pertanyaannya. Nggak ngerti saya. Coba Bang, pertanyaannya lebih jelas gitu. Halo. Oh, Bang. Bang. Kalau enggak nih ada orang tua nih. Halo, Pak orang tua. Ya, halo, Halo. Rifa. Jelas suara saya. Suara Jelas, saya jelas. ke teman-teman. Jelas. Siapa ya ini ya? Saya Oten dong, orang Kristen. Oke. Jadi Silakan. gini, ini sinyal saya ini merah. Saya lihat nih. Enggak bagus. Udah normal. Udah. Laki-laki. Jadi gini aja Rifa, saya dan kamu saja. Saya dan kamu saja di sini dan Benny Alfian yang buka data, yang lain turunkan saja. Oh, jangan diturunkan, Kita biarkan berbicara mereka di siapa atas. Tuhan Sang Pencipta ya. Biarkan mereka di atas. Kita berdua saja biar Jangan biar mengatur fair. komal orang lain, Bang. Loh, kita berdua saja dan Kamu Benny dan Alfian saya yang lain berbicara, turunkan yang saja. lain Sama biarkan dengan di atas. Kenapa Siapa Anda takut sama ngatur-ngatur? Benny? Kok ngatur-ngatur? Takut sama Benny, takut sekali sama Benny. Bukan bukan. dia minta saya bukain data. Benny yang buka data. Anda bicara Kamu saja. udah 17 Kenapa kosong dengan saya. mengatur? Kenapa mengatur komal orang lain ini? Nggak sopannya teman Kristen dikasih hati minta ginjal ini. Ngatur-ngatur komal orang lain ini. 600-an orang. Ini ngomong apa sih? Ini nggak berani apa sih? Apa ini orang ini? Masuk nggak berani. Alasan aja ente. Tiba-tiba Masa mau dialog? ngatur. Saya dan Rifa aja. Saya dan Rifa aja. Apa sih ini? Udah di sini aja, udah ngomong aja, langsung. Ayo. Udah Langsung aja. Loh, kamu nggak berani. Kalau nggak, kamu nggak berani. Kamu udah apa ini? Nggak berani. Apa 17-0 sama saya? Sejak kapan kau kalahkan saya dialog? Sejak kapan? Kalau Rifa tidak berani, saya keluar. Kalau Rifa karena kau yang nggak berani. Mending Anda yang turun, tidak mungkin saya pilih Anda. Kau yang penakut berarti. Kau pula nyorong orang bilang nggak berani. Masa disuruh semua diturunkan? Kowar taunya pengecut. Memang kau siapa ngatur-ngatur komal orang lain? Kalau kau berani, kau masuk ke komalku. Berani nggak? Di komal orang ngatur-ngatur. Kadang Oten ini dia ajak baik-baik ngomong. Kadang inilah ya, maunya menjajah aja. Jiwa-jiwa penjajah itu nggak habis-habis gitu loh. Masuk komal orang, menjajah komal orang gitu loh. Komal orang punya orang Islam, dia yang menjajah di sini. Kebiasaan. Minimal tahu diri lah Pak ya. Naikin itu I don't care itu Bang Dalbo. Iya. Ini Bang Kores ini masih mutar-mutar dia. Apa ini orang tua saatnya kamu takut, Apa kau ini? Makanya kau hantu. Oten kalau mau naik jangan lupa minum obat dulu ya, takut kesurupan di atas. Udahlah masuk komal orang. Mental penjajah kalian bawa di sini, ngatur-ngatur orang lain kalian. Mana I don't care, naik I don't care. Di bawah typingnya kayak gitu, toto disuruh naik mencret. Ada aja kalian ini. Ayolah kita santuy aja diskusinya. Apa I don't care? Apa? Kenapa ini? Baru naik udah langsung kesalip aja. I don't care ya. Silakan. Hey, I don't care. Kau ngapain ke atas? Di bawah kayak ya, silakan Eden ke cewek rupanya. Ayo. Kita bahas apa? Ketuhanan, kitab suci, keselamatan, perempuan dalam Islam Kristen atau yang mana nih? Perempuan Islam Kristen aja berani. Suaraku jelas atau enggak? Ya, berani membahas dengan saya tema kita karena sama-sama perempuan dalam perspektif iman Islam dan Kristen, berani?
Atau mau tema terserah deh. Mau bahas tema apa? Mau bahas tema apa? Kenapa sih bahas Neoten tema begini apa? semua datangnya? Jaringanku ngelek we, bukan siap penakut. Iya, Ya, sudah normal. saya tungguin weh. Mau tema apa? Silakan. Mau bahas tema apa saya ikutilah. Kamu tema yang kamu kuasai, tema yang paling kamu kuasai. Silakan. Ya terserah Unirif aja. Kamu cari tema sesuai yang kamu kuasai. Saya ikuti. Kalau saya yang ajukan tema, saya minta kitab suci, berani? Berani. Oke. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kitab suci bersama dengan teman-teman kita Kristen, perwakilannya dari I Don't Care. Oke, silakan prolog kamu, maksimal 2 menit atau 3 menit terserah. Jelaskan apa syarat kitab kamu dikatakan kitab suci. Silakan. Kenapa nggak jelas? Nggak jelas. Apa alasan kitab kamu dikatakan kitab suci? Silakan. Waduh, habis pulsa gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira udah naik. Waalaikumsalam. Bikin kaget Ya, aja. aku ngasih kabar gembira aja ya. Jadi tadi aku masuk ke roomnya Tritung Bunglon, Yusuf Afi KW. Terus di sana dia bertanya soal kalau Islam itu manusianya diciptakan dari air yang hina katanya. Iya, di situ peju. Dalam Islam memang air yang hina. Terus aku balikin, kalau misalnya di kalian peju itu air yang kudus ya dipakai baptis aja. Langsung mereka ngamuk. mereka langsung ngeluarin gambar. Oh ya udah aku hajar juga pakai gambar. Mereka kasih lihat Hajar Aswad. Terus mereka kobel-kobel. Ya aku kasih lihat aja. Firman berubah menjadi dildo. Ada yang kakinya jadi falcon. Wah, ada yang palanya jadi falcon. Pak Kores. Oh, emosi mereka. Aki Ya udah. Kores ini aneh. Air kudus. Kalau penjual air kudus, oles-oles aja di muka tuh. Baptis. Oke, lanjut. Silakan. Itu aku cuma intermezzo aja. ada aja baru nanya. Mana ini? Mana ini Don't Care ini? Don't Care. Apa syarat kita kamu bisa dikatakan kitab suci? Apa itu kitab suci? Coba jelasin dulu. Kitab kudus. Menyala bangku. Dengan sinyal ini. Menyala Itu bangku. Sinyalnya lagi menstruasi. Oke lah. Don't Care. Kira-kira masih sanggup nggak nih? Sinyalku ngelek deh. Gimana? Ayo, apa itu kitab suci? Coba jelaskan ke saya, apa itu kitab suci? Dari tadi kenapa sih? Pada kenapa sih teman-teman Kristen nih? Kalian terusnya bisa loh jelasin kitab suci kalian, iman kalian kalau memang kalian itu kebenaran. Dari tadi tuh loh, di bawah kalian tuh typingnya kayak gimana gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih, biar teman-teman Kristen lain di bawah yang naik gitu. Teman-teman Kristen di bawah ada yang mau naik nggak? Teman-teman Kristen yang di bawah ada yang mau naik nggak? Yang membahas tentang kitab suci. Noel Tigan mau gantiin I Don't Care? Saya kan I Don't Care. Kalau sinyalnya nggak beres, udahlah. Mana? Ini. I don't care. Kita bicara verifikasi, validasi, transmisi, definisi.
Noel Tigan nggak tertarik gua katanya. Nggak tertarik atau nggak berani? Jadi gimana Pin ceritanya tadi Pin? Siapa yang ngelawan di situ Pin? Pin? Kevin? Pada kemana ini? Silakan yang lain. Ya saya bentar lagi sama Darius ya. Saya mau live sama Darius. Ya, mungkin saya serahkan ke Bang Dalbo dan kawan-kawan yang lain. Ada Cak Tata, ada Kores, ada Bang Dalbo yang lain di sini. Saya izin turun dulu Bang Dalbo karena saya mau diskusi sama Darius Bowling terkait tentang nabi palsu. Teman-teman yang di YouTube, itu aja dulu yang bisa kita hadirkan ke hadapan teman-teman. Semoga selalu bersabar dalam menyampaikan risalah kebenaran itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Air suci. Oke, ini ada Viga ini. Vigas. Islam anjir, Islam tolol, Islam atau Nina. Muhammad apa ini? Muhammad kontol. Wah. Bawa roh ajaran kasih ini belum apa-apa ini. Ajaran kasihnya kok keluar. Muhammad kontol, Muhammad tai atau Nina. Wih. Takut saya ajaran kasih. Makanya saya katakan ajaran kasih itu hoax. Kalau kita nyembah burung jadinya keluar kata-kata burung semua. Kita kan nggak tahu Bang. Orang gila kok dinaik. Ya kita kan nggak tahu ODGJ atau nggak. Biar aja, ini biar tahu kan bagaimana akibat menyembah kepada manusia jadi begitu. Menyembah kepada air kudus sih. Air kudus. Mandi aja sekalian air kudus. Belum ditampar pipi kiri udah ngamuk. Gimana coba? Saya turun dulu ya. Padahal tadi mau dikasih pipi kanan itu. Oke lah saya turun dulu. Terima kasih. Bahaya memang noten ya. Dimakan Bang Dalbo. Dilanjut Ustaz Tata. Dilanjut Kores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratarli, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ya, saya dari Malaysia Bang. Ya. Ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan.